Bismillahirrahmanirrahim. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان عليكم رقيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, yang Rahim, dengan kasih sayangnya memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang tiada taranya. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabas Az-Zaki Hamzah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang bagaimana sih sikap kita atau apa saja larangan terhadap pacaran. Teman-teman semuanya, saat ini itu pacaran telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh banyak orang, bahkan tampaknya orang pun melihat orang yang tidak pacaran itu adalah konyol, lucu, dan kuno. Na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya itu saja, lebih mirisnya lagi, bahkan orang tua tampak sedih jika anaknya tidak memiliki pacar sebagaimana anak orang lain. Padahal sejatinya pacaran adalah salah satu cara yang bisa membuat pintu dosa terbuka lebar. Islam adalah agama yang melindungi setiap pemeluknya dari dosa, termasuk zina. Jangankan berbuat zina, mendekatinya saja kita tidak diperbolehkan. Bagaimana? Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu yang buruk. Jadi, kalau ada yang saat ini masih pacaran, akan jauh lebih baik jika sudahi hubungan terlarang itu. Dan kalau ada yang masih jomblo nih ya, itu bersyukurlah, karena insya Allah engkau akan lebih dicintai oleh Allah. Bagaimana kita mau terlihat mulia di mata manusia dengan cara kita pacaran, dengan cara yang lainnya. Lebih baik kita itu terlihat mulia di mata Allah, karena sesungguhnya tidak ada nikmat selain bertemu dengannya nanti kelak di surga. Jadi lebih baik sudahi saja. Mungkin ini adalah cara Allah untuk menjaga kita. Mungkin ini adalah cara Allah untuk melindungi kita dari mendekati zina tersebut. Dan sebagai pemeluk agama tersebut, kita harus mengindahkan setiap larangan. Bahkan kita saja dilarang untuk mendekatinya. Ya, lantas apakah manusia tidak diperbolehkan jatuh cinta? Kan? Apakah terus kalau misalnya kita nggak boleh pacaran, apakah kita juga nggak boleh jatuh cinta? Oh, tentu boleh. Jelas, kita emang dilarang, tetapi kita diperbolehkan untuk jatuh cinta. Karena kodrat sesuai manusia ya. Kita itu memang ditakdirkan untuk jatuh cinta kepada lawan jenis. Hanya saja
Kita harus menyadari bahwa cinta yang kita miliki harus dijaga dari hal-hal yang dilarangnya. Agar kesucian cinta tetap dijaga. Apa aja sih yang harus kita lakukan gitu kan? Jadi terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga cinta yang kita miliki. Pertama adalah mempunyai niat. Niat yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dimana kita nih, kalau kita misalnya mencintai makhluknya, kita mencintai suatu benda, kita kagum. Kita mencintai, menyayangi misalnya nih, beli mobil baru, Ferrari datang. Kita cintai nih mobil Ferrari. Tapi kita tuh tahu, kalau itu tuh hanya titipan. Jadi kita tuh meniatkan kita mencintai seseorang atau suatu benda, itu hanya karena Allah. Ya, bukan karena fisik. Apalagi karena nafsu semata. Soalnya keutamaan cinta di dalam agama Islam adalah beribadah hanya kepadanya. Kedua, dengan menundukkan pandangan. Ketika misalnya kita mencintai seseorang, ya jelas ya kita mencintai seseorang, kita bakal mencintai seseorang, dan kodratnya manusia mencintainya adalah lawan jenis. Ya kali mau mencintai lawan sesama jenis, mau pedang lawan pedang, nggak mungkin juga kan? Itu hanya orang-orang yang mungkin pikirannya emang sudah tergantikan, sudah onderdilnya udah usang gitu kan. Dan godul basor atau misalnya menundukkan pandangan itu juga salah satu termasuk dari sikap kita, adab kita ketika di jalan. Rasulullah SAW kan pernah tuh menegur sahabatnya lagi nongkrong di jalan. Nongkrongnya di jalan aja. Terus pada Rasulullah, kita tuh kalau nongkrong ya maunya di sini. Kalau bisa di tempat lain tuh agak susah. Gitu. Habis itu kalau gitu penuhilah adab-adab di jalan. Salah satunya adalah menundukkan. Kalau misalnya nih ada akhwat lewat, pakaiannya all you can see, bisa ngeliat tuh dari atas sampai bawah kelihatan semua. Ya jangan malah dipentolongin kayak lapar gitu mau makan mangsanya kayak buaya mau makan mangsa. Kita harus menundukkan pandangan kita agar mata kita nih gak termasuk ke dalam zina mata. Lalu dengan terus cara yang ketiga nih adalah dengan memperbaiki diri kita. Jadi dengan memperbaiki diri kita maka Allah akan datangkan jodoh terbaik. Ya, karena itu ada di dalam jadi orang yang baik akan dijodohkan dengan orang yang baik pula. Sebaliknya orang yang jahat pun akan berjodoh dengan orang yang jahat pula. Jika kita nih mendapatkan jodoh yang sebaik, maka juga jadi orang yang baiknya. Jangan malah melakukan pacaran, mendekati zina gitu kan malah nanti dapatnya juga bekas gitu kan nggak mau juga. Jadi mungkin itu aja larangan dan tips kalau misalnya kita emang mencintai seseorang. Oke. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.